Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku semuanya dimana saja berada, kali ini akan saya sampaikan konten dengan judul Jangan Tertipu Kisah Karohmah Tanpa Bukti. Agama ini dibangun di atas wahyu, bukan cerita, mimpi, kasaf, atau pengakuan pribadi. Jangan mudah terpesona oleh seseorang yang mengaku ahli makrifat, wali Allah, atau pemilik karohmah, lalu menjadikan pengakuan pribadinya sebagai sesuatu yang wajib dipercaya, padahal tidak memiliki dalil yang sah dan bahkan bertentangan dengan syariat. Islam tidak dibangun di atas cerita yang tidak dapat diverifikasi. Islam dibangun di atas wahyu yang nyata, terbukti, disaksikan, dicatat, dan diwariskan secara mutawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dengan bukti yang nyata. Wahyu dibawa oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Peristiwa awal kenabian diketahui dan dikuatkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Tanda-tanda kenabian dikenali oleh Waraqah bin Naufal. Ayat-ayat Al-Quran dihafal oleh para sahabat. Wahyu ditulis oleh para penulis wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ummi menyampaikan Al-Quran secara terbuka kepada umat. Ribuan sahabat menjadi saksi atas penyampaian wahyu tersebut. Agama ini lahir dengan bukti, bukan sekedar pengakuan. Bandingkan dengan klaim-klaim spiritual yang tidak dapat dibuktikan. Seringkali muncul klaim seperti, saya bertemu Nabi dalam keadaan sadar. Saya mendapat ilham langsung. Saya mendapat kasaf. Saya diperintahkan secara batin. Ini rahasia khusus para wali. Lalu pertanyaannya, siapa saksinya? Di mana buktinya? Apa dalil Al-Quran dan Sunnah yang membenarkannya? Mengapa umat harus menerima pengakuan pribadi sebagai kebenaran agama? Allah memerintahkan kembali kepada wahyu, bukan kepada pengalaman pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Quran Surat An-Nisa ayatnya 59. Allah tidak memerintahkan umat kembali kepada mimpi, kembali kepada ilham, kembali kepada kasaf atau cerita seseorang. Karohmah bukan ukuran kebenaran. Perkara luar biasa bukan otomatis tanda seseorang berada di atas kebenaran. Ukuran seseorang hamba tetap akidahnya yang benar, ibadahnya sesuai sunnah, akhlaknya baik, tunduk kepada Al-Quran dan sunnah.
jika ada klaim spiritual yang justru mengajak meninggalkan syariat, meremehkan ilmu, atau menganggap dirinya memiliki otoritas agama tanpa dalil, maka klaim itu wajib diuji dan ditolak. Allah telah mengatakan agama Islam telah sempurna. Sekali lagi, agama telah sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Quran Surat Al-Ma'idah 3. Maka tidak ada ajaran baru, wahyu baru, atau jalan keselamatan baru yang boleh menambah ataupun mengurangi syariat yang telah Allah sempurnakan. Saudaraku, kesimpulan, wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki saksi. Wahyu Nabi memiliki pencatatan. Wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihafal ribuan sahabat. Wahyu Nabi memiliki sanad yang terjaga. Sedangkan setiap pengakuan pribadi tentang ilham, mimpi, kasaf, atau karomah bukanlah hujah bagi umat apabila jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan jadikan pengakuan seseorang sebagai agama. Jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya standar kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka jika kamu berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat An-Nisa 59. Seruan untuk umat, mari kita kembali bersatu di atas tauhid yang murni, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta menjadikan keduanya sebagai standar dalam mendalami agama. Jangan mudah terpesona oleh gelar, pakaian, cerita, karomah, mimpi, kasaf, atau pengakuan-pengakuan spiritual yang tidak memiliki dalil yang sah. Ukurlah setiap ucapan dan amalan dengan timbangan wahyu, bukan dengan perasaan atau pengalaman pribadi seseorang. Pilihlah majelis ilmu yang mengajarkan agama dengan dalil yang jelas, mengajak kepada ketakwaan, dan tetap berada dalam koridor syariat. Jika menemui ajaran yang mengklaim memiliki jalan khusus menuju Allah tetapi bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka jauhilah dan uji setiap klaimnya dengan ilmu. Semoga Allah menjaga kita dari kesesatan, kebid'ahan, dan kekufuran, serta meneguhkan hati kita di atas jalan yang lurus hingga akhir hayat. Terima kasih, mudah-mudahan mencerahkan saya dan saudara-saudaraku semuanya. Jangan sampai kita salah keyakinan dan salah amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.